Sekarang tim-tim NBA hanya memiliki satu jalan saja jika mau keluar sebagai juara. Di ronde pertama playoff tahun ini, tim-tim yang memiliki berbagai pemain terhebat di NBA sudah tereliminasi walau mereka sudah bermain sekeren apapun. Mereka yang memiliki roster yang merata meski performa bintangnya nggak jago-jago amat, justru malah tampil dominan. Bucks contohnya, Giannis terus bermain dan memberikan performa yang gila di ronde pertama. Namun, timnya berkali-kali dibantai Pacers dan akhirnya kalah setelah 5 game. Tapi, masih ada banyak tim yang mengalami nasib yang lebih parah. Lakers memiliki pemain mega bintang sekelas LeBron James dan Luka Doncic. Bahkan mereka telah diprediksi banyak orang, terutama para awak media, untuk lanjut ke ronde kedua. Tapi kenyataannya, mereka terlihat gak berkutik saat berhadapan dengan Minnesota Timberwolves yang memiliki skuad dengan komposisi yang jauh lebih merata. Tapi apa yang dirasakan Memphis Grizzlies mungkin jauh lebih menyedihkan. Trio bintang Grizzlies, Ja Morant, Jaren Jackson Jr., dan Desmond Bane semuanya bermain dalam game pertama melawan OKC Thunder. Namun mereka justru dibantai habis-habisan, bahkan sampai kalah dengan jarak skor hingga 51 poin. Dan itu menjadi rekor jarak poin terbesar dalam sejarah game pertama playoff. Padahal dalam game ini, Shai sebagai bintang utama Thunder sekaligus kandidat kuat MVP tahun ini bermain cukup mengecewakan dengan 15 points, 3 rebounds, dan 5 assist dengan akurasi field goal 30,7% saja. Situasi yang sama juga sempat dialami Celtics. Di game pertama, 3 bintang utama mereka yaitu Jason Tatum, Jaylen Brown, dan Kristaps Porzingis hanya mengumpulkan total 38 poin saja dalam 44 tembakan. Sungguh memalukan. Tapi dengan performa sejelek itu, Celtics masih bisa menang 17 poin dari Orlando Magic. Jika kamu perhatikan, tim-tim seperti Timberwolves, Pacers, Celtics, Thunder, dan juga Cavaliers memiliki satu karakteristik yang sama, yaitu susunan roster yang sangat dalam dengan talenta yang merata. Ternyata tren ini juga sudah terlihat jelas sejak musim lalu. Kalau kalian ditanya siapa duo yang dapat dipercaya untuk menjadi juara NBA antara Luka Doncic dan Kyrie Irving melawan Jason Tatum dan Jaylen Brown, mungkin sebagian besar dari kalian akan memilih Luka dan Kyrie. Tapi akhirnya malah Celtics yang keluar sebagai juara. Padahal saat itu Porzingis hanya bermain dalam 7 dari 19 game di playoff. Bahkan Tatum yang adalah bintang utama Celtics memiliki performa shooting terjelek sepanjang karir playoffnya dengan akurasi 3 point 28,3% saat itu. Tapi Celtics masih bisa jadi juara secara dominan. Dan pada musim ini, Thunder dan Cavaliers terlihat memiliki konsep roster yang sama dengan Celtics. Ketiga tim ini pun berhasil memenangi setidaknya 60 dari 82 game pada musim reguler. Kehebatan duo bintang mereka memang tidak sebanding dengan duo-duo NBA lain yang jauh lebih bertalenta. Tapi mereka memakai resep yang sama untuk mendominasi lawan mereka secara konsisten. Bukan hanya satu atau dua pemain saja, ketiga tim ini bisa dibilang memiliki lebih dari 5 pemain yang bisa bermain hebat. Atau paling tidak memiliki pengaruh positif yang hampir sama dengan bintang utama mereka. Thunder memiliki banyak sekali pemain dengan defense yang sangat ketat. Mereka juga bisa berlari kencang menguatkan momentum di sisi offense. Bahkan hampir semua pemain mereka juga memiliki kemampuan yang cukup solid dalam menembak 3 point. Itu sebabnya mereka bisa memenangi 68 game dan memiliki defensive rating terbaik sekaligus offensive rating terbaik ketiga di NBA musim ini. Thunder seakan-akan tidak memiliki kelemahan di lapangan. Musim ini mereka hanya bisa dikalahkan jika performa mereka benar-benar busuk, atau saat musuh memang bermain sangat sempurna. Game pertama melawan Denver Nuggets salah satu contohnya. Thunder sudah unggul hingga 9 points dengan sisa waktu kurang dari 3 menit. Namun setelah itu, performa mereka jadi sangat kacau dan karena menggunakan strategi yang salah, ditambah dengan Nuggets yang selalu mengambil keputusan yang benar, Thunder akhirnya dikalahkan dengan cara yang menyakitkan. Game kedua dalam seri ini pun dijadikan sebagai ajang pembantaian bagi Thunder. Setelah unggul cukup jauh di kuarter pertama, pemain-pemain cadangan Thunder seperti Cason Wallace dan Aaron Wiggins memegang peran penting untuk menguatkan momentum Thunder sehingga Nuggets tidak memiliki satu kesempatan pun untuk comeback. Begitu pula dengan Cavs. Starting lineup Cavs sangatlah hebat dan merata sampai-sampai jika ada beberapa bintang yang dihilangkan, mereka masih bisa tetap dominan di sisi offense dan defense. Tapi itu masih satu bagian saja. Pemain cadangan mereka juga sangat bertalenta, khususnya DeAndre Hunter dan Ty Jerome. Bahkan performa Jerome sempat meledak di game pertama melawan Miami Heat dengan 28 points, di mana 16 diantaranya berasal dari kuarter 4, lalu 5 rebounds, 3 assist, dan 5 3 points hanya dalam 26 menit waktu bermain. Pemain cadangan macam apa yang bisa mengumpulkan angka statistik seperti itu dalam debutnya di playoff? Celtics juga memiliki starting lineup yang sudah terbukti bisa jadi juara. Bahkan sekarang pemain cadangan mereka, Peyton Pritchard, telah dinobatkan sebagai Sixth Man of the Year musim ini dan ia bukan satu-satunya pemain cadangan Celtics yang hebat. Meratanya talenta dalam ketiga tim ini membuat performa mereka jadi lebih fleksibel sepanjang musim ini. Celtics memiliki rekor menang kalah yang sangat positif tanpa Brown dan Porzingis. Bahkan Thunder masih bisa memenangi 42 dari 50 game tanpa Chet Holmgren dan tidak terkalahkan saat Jalen Williams absen.
Para pelatih dari ketiga tim ini pun dapat menyusun line up dengan baik, sehingga dalam kondisi apapun, mereka tetap konsisten memberikan mimpi buruk untuk musuh-musuh mereka. Adanya pemain pendukung yang kuat dan konsisten memang sudah menjadi kewajiban utama tiap tim sejak dulu. Tapi kenapa ini baru menjadi lebih penting akhir-akhir ini? Ini disebabkan oleh model permainan di NBA yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Talenta-talenta di NBA selalu berkembang tiap tahunnya. Tak hanya para pemain bintang, pemain-pemain yang berstatus sebagai role player juga mengalami hal yang sama. Sekarang beberapa role player sudah bisa melakukan apapun di lapangan. Tapi ini juga mendatangkan ekspektasi yang nggak main-main untuk mereka. Sekarang mereka yang tergolong sebagai pemain wing atau two-way harus bisa untuk menjaga semua posisi sambil menembak dengan akurasi yang efisien di luar garis 3 point. Sekaligus tetap ganas dalam mencetak skor di dekat ring. Pemain guard juga sekarang dituntut untuk memberikan defense yang kuat ketika berhadapan dengan big man. Mereka semua harus bisa menguasai banyak aspek di lapangan karena taktik bermain di NBA era sekarang jadi semakin lebih menyeramkan. Banyak tim sudah menerapkan strategi defense yang semakin efektif dengan membiarkan mereka yang terbilang nggak bisa shooting untuk memperketat sisi lainnya. Jadi, jika seorang pemain tidak memiliki kemampuan shooting yang baik, bisa saja dia merugikan tim dan membuat timnya gagal di lapangan. Strategi mismatch pun juga semakin sering digunakan pada era modern ini. Itu sebabnya sekarang semua pemain, khususnya role player, harus bisa menjaga semua posisi mulai dari guard hingga center agar momentum tim tidak mudah untuk direbut begitu saja hanya karena mismatch. Pengaruh pemain bintang terhadap performa di lapangan memang masih ada, tetapi hal tersebut sudah mulai menurun. Jika kelemahan suatu tim sudah terekspos, maka mereka akan terus-menerus diserang di titik kelemahan mereka. Seri antara Lakers dan Timberwolves bisa menjadi contoh yang bagus dalam kasus ini. Austin Reeves bisa dibilang telah berkembang menjadi pemain sekelas bintang dengan segala performanya pada musim reguler ini. Namun saat berhadapan dengan Timberwolves, ia terlihat tidak bisa melakukan banyak hal. Pemain-pemain Timberwolves dengan fisik yang panjang dan luar biasa atletis berhasil membuat offense Reeves berantakan. Tapi tidak hanya sisi offense-nya saja yang terdampak. Keunggulan para role player Timberwolves ini juga mereka gunakan untuk membuli Reeves di sisi defense. Reeves tidak bisa memberikan kontribusi yang positif dalam seri ini. Dan karena Lakers juga kekurangan pemain cadangan yang merata untuk mengimbangi kekuatan Timberwolves, Lakers harus menerima kenyataan bahwa mereka benar-benar dipermainkan Wolves dalam seri ini. Di sisi lain, Derrick White bisa dibilang merupakan pemain terhebat keempat Celtics. Tapi ia bisa memberikan setidaknya 30 poin di saat Celtics benar-benar membutuhkannya. Begitu pula dengan Ty Jerome yang mungkin adalah pemain terhebat ke-7 dari Cavs. Bahkan Isaiah Joe dan Aaron Wiggins juga bisa memberikan 30 hingga 40 poin dalam satu game untuk Thunder. Dengan itu, memiliki roster yang sangat dalam mulai dari pemain inti hingga cadangan merupakan satu-satunya kunci untuk menjadi juara NBA saat ini. Apalagi basket merupakan permainan tim. Hanya mengandalkan pemain mega bintang memiliki resiko yang besar, terutama jika akhirnya mereka mengalami cedera. Karena tanpa mereka, tim-tim dengan hal seperti itu tidak akan melangkah kemana-mana di tengah persaingan yang semakin kompetitif ini. Sebagai catatan, pemain bintang memang tetap memiliki pengaruh yang krusial. Tapi akan jadi lebih baik jika pemain-pemain pendukungnya turut memberikan kontribusi dan pengaruh yang sama. Tapi gimana menurut kalian? Apakah ini benar-benar merupakan strategi yang tepat untuk menjadi juara NBA, khususnya untuk waktu yang lama? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Mumpung masih ada promo lebaran custom jersey cuma 70.000 khusus bulan April, gas check out aja di Easy Sportswear. Free design tanpa minimal order plus free voucher lagi. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.